Bab 232 Fas sempurna. Yan Qingcheng, yang sekeren bulan, tinggi, dan anggun, tidak bisa luput dari perhatian. Mata beberapa murid keluarga bangsawan berhenti pada Yan Qingcheng dan berkata, "Ini pasti Nona Yan Qingcheng, salah satu dari dua mutiara di dunia." Hutan belantara selatan. Benar saja, dia benar-benar kecantikan yang tiada taranya. Setelah mendengar apa yang dikatakan teman-temannya, Yin Feng di depan menyingkirkan niat membunuhnya dan berkata kepada Yuan Feng, "Demi dua wanita cantik ini, aku menang, tidak membunuhmu hari ini." Kemudian, beberapa murid keluarga bangsawan berteriak kepada semua orang di lantai atas, tempatnya sudah dibersihkan. Kami ingin mengundang kedua wanita cantik ini untuk duduk sebentar. Tolong lakukan itu demi kenyamanan Anda. Hanya sedikit orang yang tidak terburu-buru maju dengan arogan. Teman-teman, tapi ada sedikit kebanggaan dalam tawa itu. Jelas sekali, jika Fu memberontak melawan mereka, pasti akan terjadi pertempuran. Apakah kamu terlalu sombong? Seorang pria kurus menonjol dari kerumunan, dengan lampu merah berkedip di sekujur tubuhnya. Di mana kita bersikap sombong? Bukankah kita sedang bernegosiasi dengan semua orang? Hehe, jangan khawatir semuanya, kita tidak akan pernah menggunakan kekuatan keluarga, itu terlalu tidak tahu malu. Kalian bisa memperlakukan saya apa adanya. Kita semua adalah kultivator. Kamu harus bisa jika kamu mengalahkan kami tidak hanya tidak akan menyimpan dendam, tetapi kami juga akan memberimu harta dan keindahan, dan kamu akan menjadi tamu kami mulai sekarang." Beberapa anak dari keluarga bangsawan berkata dengan lugas, "Oke, aku akan melawanmu." Seorang pemuda kurus keluar. Dia terlihat sangat pendiam, tidak terlalu tinggi, tapi sangat tampan, dan memiliki sikap yang anggun. "Kamu dalam pertempuran ini, kamu mengembangkan api neraka, dan saya mengembangkan api ilahi. Mari kita bersaing." Api suci. Mata beberapa murid dari keluarga bangsawan semuanya berkilau dengan keraguan, dan Yin Feng tampak serius. Berkata, "Apakah Anda dari Istana Awan Api di Sijiang?" "Ya, siapa namamu?" "Kamu bisa memanggilku Huo Niao." Pria kurus namun anggun dan tampan itu berjalan lurus ke samping dan menjauh dari Yin Feng, beberapa jarak jauh. Da Yue Black Lotus. Yin Feng memamerkan keahlian uniknya ketika dia muncul, dan terlihat bahwa dia sangat mementingkan Huo Niao. Matahari hitam berubah menjadi bunga teratai dalam sekejap, dan kelopak bunga teratai yang memukau bermekaran dan menyelimuti api. Teratai merah bersinar di seluruh dunia. Huo Niao berteriak pelan. Api merah keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi teratai merah di atas kepalanya. Dia bergegas menuju api neraka dan mengeluarkan suara letupan setelah bertabrakan dengan kembang api hitam. Ekspresi semua orang sangat serius. Konfrontasi seperti itu sangat berbahaya. Jika api kecil meledak, itu akan membakar seluruh lantai. Kekuatan api ilahi dan api gelap tidak dapat dibayangkan. Dua jenis api yang saling menguatkan dan tidak cocok melampaui api samadhi yang sebenarnya dan akan membunuh Anda jika Anda menyentuhnya. Ini adalah kekuatan magis yang sangat menakutkan. Suara puff terdengar tanpa henti, dan semua orang harus mundur. Api neraka hitam membuat tempat Yin Feng gelap gulita, seperti neraka, sementara api dewa merah menyala bersinar terang, membuat tempat Huo Niao terang. Api berkobar di antara keduanya, dan akhirnya mereka terbang keluar jendela dan bertarung sengit di langit. Karena apinya sangat besar sehingga hampir di luar kendali mereka. Jika mereka tidak terbang keluar dari Menara Wang Yue, saya khawatir Menara Ming akan terbakar habis. Api dahsyat mewarnai langit menjadi merah di satu sisi, sementara sisi lainnya gelap gulita seperti tinta. Ini adalah pertarungan jarak dekat. Entah siapa yang duduk di sumur es.
Ambil memandang ke langit, mengira para penguasa dunia ada di Hindu, hei. Sekarang giliran para penguasa bumi non-Cina yang mencibir. Akhirnya, seseorang melawan Tuan di antara murid-murid keluarga bangsawan. Jangan lihat itu, semuanya. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Silakan turun ke bawah. Murid keluarga bangsawan yang tersisa tidak peduli dengan pertempuran di langit dan berkata kepada semua orang dengan santai. Saat mereka berbicara, beberapa orang berjalan ke depan, dan medan tak kasat mata meletus, memaksa semua orang di depan mundur tanpa sadar. Ekspresi Yu Wenfeng sangat jelek. Jika bukan karena Ah Sui dan Ah Bing yang menahannya, dia pasti akan bergegas. Di sisi lain, Qilao dan Yan Qingcheng juga terlihat sangat jelek. Mereka tidak pernah begitu dibenci di kota Kaisar Wastelen Selatan. Ketika kami tiba di ibu kota Dasang, segalanya berubah. Pada saat ini, api mengerikan di langit tiba-tiba padam, dan api itu terhuyung mundur, tampak sedikit pucat. Yin Feng terbang dengan ekspresi tenang, dan pertempuran antara dua pejuang spiritual berakhir. Kamu sangat kuat. Jika kamu ikut denganku, aku akan memperlakukanmu dengan sopan. Kata Yin Feng kepada Huo Niao. Huo Niao hanya mendengus dingin dan memasuki kerumunan. Jenderalku yang kalah begitu kasar. Seorang pemuda dari keluarga bangsawan menyerang tanpa ampun. Hutan belantara selatan dan perbatasan barat tidak lebih dari itu. Yin Feng menghentikan mereka dan berkata, kultivasi Huo Niao sangat kuat, saya hanya bisa mengalahkannya sehelai rambut. Beberapa anak dari keluarga bangsawan mengubah ekspresi mereka, tetapi mereka dengan cepat pulih dan berkata, semua orang berteriak, semuanya, silakan turun, haha. Nona Abing, Nona Qingcheng, silakan tinggal, kami dengan tulus mengundang kalian berdua untuk tinggal. Tawa sembrono dan nakal menyebar ke seluruh lantai 9. Ah Sui marah karena berani menggoda adiknya. Dia melangkah maju dan Yu Wenfeng keluar dari kerumunan lagi. Yan Qingcheng mengertakkan gigi dan mencabut pedang panjangnya. Melihatnya seperti ini, Qirao juga berjalan keluar dari kerumunan. Ah Sui, Ah Bing, Yu Wenfeng, Yan Qingcheng, dan Qilao menyebar satu persatu, menghadap 5 anak keluarga bangsawan di depan mereka. Haha, aku menyukai wanita cantik dengan kepribadian. Hehe, alasan mengapa kecantikan yang menakjubkan itu mempesona adalah karena dia memiliki kepribadian. Jika itu adalah vas tanpa kepribadian apapun, aku bahkan tidak akan melakukannya, lihatlah itu. Mereka berkomentar di depan umum, kata-kata mereka sangat sembrono, dan mereka tidak memiliki keraguan sama sekali. Ah Bing dan Yan Qingcheng adalah yang paling marah dan memimpin. Bidang tak kasat mata menyebar, dan bidang di kedua sisi bergabung menjadi satu. 10 master langsung menghilang ke dalam dan mulai bertarung dengan sengit. Jika tidak ada lapangan, menara Wang Yue pasti akan hancur menjadi debu. Para master di alam kesadaran umumnya tidak kuat, dan kekuatan yang mereka pancarkan dapat menghancurkan gedung setinggi itu. Kekuatan yang melonjak di lapangan berfluktuasi dengan hebat. Meskipun diselimuti cahaya hitam dan hanya sosok samar yang terlihat bergerak, semua orang tahu bahwa pertempuran itu sengit. Tepat ketika semua orang dengan gugup memperhatikan dan menebak-nebak, lapangan tiba-tiba meledak. Yu Wenfeng terbang keluar, muntah darah, dan kemudian saudara laki-laki dan perempuan Ah Sui dan Ah Bing juga terkejut. Akhirnya lelaki tampan berambut biru Qilao pun terbang keluar, separuh rambut panjangnya yang akuat terpotong, ada bekas darah samar di lehernya, dan kepalanya hampir putus. Lapangan menghilang, dan sosok Yan Qingcheng juga muncul. Tubuh anggunnya benar-benar basah oleh keringat. Dia berlutut di tanah dengan satu kaki dan memegang pedang panjang. Wajahnya pucat,
dan matanya dipenuhi api amarah berjuang keras. Para penguasa Sijiang dan hutan Belaan. Taraf Selatan dikalahkan secara menyedihkan. Tidak ada yang mengira bahwa anak-anak dari beberapa keluarga bangsawan di Hindu begitu kuat sehingga mereka bisa mengalahkan lawan mereka. Kelima orang itu tersenyum pada diri mereka sendiri, dan salah satu dari mereka berkata, "Saya minta maaf karena menyebabkan luka ringan pada kedua wanita cantik ini, tapi saya tidak terkalahkan di medan perang, jadi saya tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Saya akan meminta maaf kepada kedua wanita cantik itu nanti." Tampaknya sombong, tetapi beberapa orang memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong, yang membuat Yuan Feng dan yang lainnya marah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang di belakang mereka juga merasa sangat marah. Beberapa dari mereka begitu kuat hingga menakutkan. Beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin mereka adalah tuan muda terkuat di Hindu. Kilao membuka mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia memang tidak takut dengan orang-orang yang menghadapinya, tapi dia baru saja berada dalam jarak dekat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur pribadinya, jika rekan satu timnya tidak cukup kuat, dia tidak akan melakukannya dapat tampil dengan baik. Semuanya, tolong. 5 orang mendesak ke depan. Kedua wanita muda itu adalah tamu terhormat kami dan bisa tinggal di sini. Semuanya, silakan turun ke bawah. Petik 2. Kamu hanyalah leluhur generasi kedua. Jika keluargamu tidak kuat, apakah kamu berani menjadi begitu sombong? Saudaraku, kamu salah. Kami tidak pernah bergantung pada keluarga kami atau menindas yang lemah. Seperti yang kamu lihat tadi, bukan kami yang datang lebih dulu. Setiap kali kamu melakukannya, itu hanya pembelaan diri. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa datang dan membunuhku. Kami tidak akan menggunakan kekuatan keluarga sama sekali. Jika kami bisa dikalahkan, kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Kelima orang itu berkata dengan santai. Saat dia berbicara, kesombongannya terlihat jelas. Medan kuat itu mendesak ke depan, memaksa semua orang mundur. Yah, karena kamu tidak ingin pergi, aku akan mengantarmu secara pribadi. Ketika Yin Feng mengatakan ini, dia melambaikan api neraka. Para penggarap di lantai atas segera ketakutan dan menghindar. Xiao Chen sangat tenang dan tidak berniat mengambil tindakan sama sekali. Nan Huang dan Si Jiang tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah keluar dari tanah suci, dia hanya ingin berkeliling dunia, menyempurnakan pikiran dan latihannya di dunia manusia, dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Tetapi perasaan spiritual pihak lain jelas sangat tajam, dan dia sepertinya telah menyadari kultivasinya yang luar biasa. Garis lurus api neraka ditembakkan, mencoba memaksanya untuk mengambil tindakan. Meninggalkan bayangan, Xiao Chen mundur ke kerumunan dan ingin turun. Namun, Yin Feng menguncinya dengan kuat. Api dunia bawah mengikutinya seperti bayangan, dan kemudian melewati Xiao Chen, memotong jalannya. Para penggarap di sebelahnya sangat terkejut sehingga mereka terus menghindar, takut mereka akan tersentuh oleh api neraka. Xiao Chen belum siap untuk pergi. Dia berbalik dan menatap Yin Feng dengan tenang. Dia tidak takut akan masalah, malam berdarah di kota Tiandi tidak akan terjadi. Karena pihak lain ingin menguji kekuatannya, Xiao Chen berjalan kembali tanpa rasa takut. Api neraka hitam itu seperti banjir, mengalir deras menuju Xiao Chen. Xiao Chen menggerakkan tangannya dengan cepat, tubuhnya bergerak dengan hatinya, dan segel itu lahir dari hatinya. Rahasia tertinggi suku hutan, segel botol harta karun yang sempurna, terbentuk di tangannya, dan botol kristal cemerlang muncul di tangannya. Semua api dunia bawah mengalir menuju vas kristal jernih seolah-olah tertarik. Seperti lautan yang mencakup semua sungai,
Botol kristal itu benar-benar menyerap semua api dunia bawah. Vas yang hampir transparan itu bersinar dengan cahaya, dan Anda dapat dengan jelas lihat api neraka melonjak di dalam, dan akhirnya dikompres menjadi bola hitam. Semua orang tersentak. Sungguh menakutkan bahwa api neraka, yang tadinya tak terkalahkan dan tak terkalahkan, bisa dihilangkan dengan begitu mudahnya. Kekuatan-kekuatan magis api neter terlihat jelas bagi semua orang. Dia telah mengalahkan Yuan Feng, Huo Niao dan lainnya berturut-turut. Para murid dari keluarga bangsawan itu bahkan mengungkapkan bahwa Yin Feng benar-benar mampu melawan tuan dari tingkat kesadaran ke-6. Dan sekarang, semua orang memandang Xiao Chen. Melihat sosok biasa itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi master yang begitu kuat. Yu Wenfeng dan Qilao sama-sama mengerutkan kening, merasa agak familiar, tetapi mereka tidak dapat menemukan sosok ini dalam ingatan mereka. Mereka segera menghilangkan emosi itu. Segel Aquarius sempurna milik pihak lain begitu kuat, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak bisa menjadi kenalan. Perasaan aneh muncul di hati Yan Qingcheng. Meskipun sosok di seberangnya tidak memiliki jejak dalam ingatannya, dia masih merasa pernah melihatnya sebelumnya karena suatu alasan. Sekarang tubuh berharga Xiao Chen telah selesai, mudah untuk mengubah penampilan fisiknya. Penampilannya saat ini biasa-biasa saja, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Selain itu, teknik sihir yang dia lakukan juga sangat misterius sehingga bahkan mantan kenalannya pun tidak bisa pikirkan itu. Aku salah, Yin Feng berkata sambil tersenyum tipis, ternyata dia benar-benar seorang master, ayo kita coba lagi. Teratai hitam mekar tertiup angin, dan api hitam seperti tinta langsung mengubah lantai atas menjadi hantu. Alam gelap bergulung seperti air pasang, tenggelam menuju Xiao Chen. Mengangkat tangannya, memegang vas di tangannya, Xiao Chen secara alami dan tenang mengarahkan mulut vas itu ke depan, dan api gelap yang terkandung di dalamnya meledak dalam sekejap. Terjadi tabrakan yang hebat, api neraka versus api neraka, semua orang terkejut. Ini, bukankah itu berarti seluruh menara Wang Yue akan menjadi abu? Tapi yang mengejutkan semua orang, Xiao Chen mengendalikan botol harta karun itu dengan tepat, dan hanya mengalahkan teratai hitam matahari, bahkan tanpa jejak api pun beterbangan. Wajah Yin Feng menjadi pucat dan dia mundur 7 langkah. Dia memandang pemuda jangkung di depannya dengan tidak percaya, tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat. Ini sangat kuat, tapi jangan terlalu sok. Aku akan membunuhmu. Sebaiknya kamu menggunakan keahlian terkuatmu, jika tidak maka akan terlambat untuk menyesal. Kata-kata Yin Feng menjadi dingin, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Teratai hitam yang mekar bermekaran di sampingnya, api hitam yang mengerikan menyala, dan sabit seperti kematian muncul di tangannya. Itu benar-benar terkondensasi dari esensi api dunia bawah, dan itu memancarkan cahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Tidak hanya semua orang di belakang Xiao Chen mengubah ekspresi mereka, bahkan anak-anak dari beberapa keluarga bangsawan di belakang Yin Feng juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka memang sangat kuat, tapi mereka jarang bertarung keras. Melihat Yin Feng begitu serius dan akan menampilkan skill terkuatnya, mereka tahu bahwa mereka telah bertemu lawan yang kuat, dan beberapa dari mereka siap bertarung bukan musuh, mereka pasti akan mengambil tindakan. Sabit kematian berangsur-angsur mengembun dan terbentuk. Itu adalah inti dari api neraka. Tak perlu dikatakan lagi, itu sangat kuat dan menakutkan. Itu benar-benar dirasakan oleh semua orang, dan banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sudah merasa gemetar. Tapi Xiao Chen masih sangat tenang. Dia menggerakkan tangannya, dipandu oleh hatinya, dan menggunakan tubuhnya untuk menyegel.
Segel vas harta karun sempurna ditampilkan sepenuhnya. Sebuah vas harta karun besar muncul di atas kepalanya, jejak gelombang energi muncul, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Sinar cahaya menerangi seluruh menara pengamat bulan, dan vas besar digantung di atas kepala Xiao Chen, memancarkan cahaya ilahi. Pada saat ini, Yin Feng telah sepenuhnya memadatkan esensi api neraka. Dia memegang sabit hitam besar dan mengayunkannya ke arah Xiao Chen. Pedang hitam besar itu tampak sangat menyeramkan dan menakutkan, memancarkan gelombang api neraka yang membuat jantung berdebar-debar. Semua orang tahu bahwa meskipun api dunia bawah semacam ini memercik sedikit ke tubuh, itu mungkin akan menembus lubang darah, melelehkan daging dan tulang dan membentuk bom yang tidak terlihat. Vas besar di atas kepala Xiao Chen telah terwujud saat semburan cahaya menyilaukan tiba-tiba tercurah, langsung melonjak ke depan. Seluruh menara Wang Yue berguncang. Sabit hitam besar itu hancur dalam sekejap, dan api neraka yang tak berujung padam dalam sekejap seolah-olah disiram dengan air suci. Yin Feng, sebaliknya, terbang mundur seperti tersambar petir. Seorang pemuda dari keluarga bangsawan di belakangnya buru-buru mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Namun, kekuatan tabrakan yang sangat besar tidak terbayangkan, dan pemuda dari keluarga bangsawan juga terbang keluar. Jendelanya pecah dan berubah menjadi debu. Keduanya terhempas oleh anjing laut Aquarius dan berguling jauh di langit. 3 anak keluarga bangsawan di sebelah mereka juga terpengaruh. Salah satu dari mereka jatuh ke lantai, dan 2 lainnya juga hampir jatuh. Semua orang terkejut. Tak terbayangkan bahwa segel Aquarius begitu kuat sehingga membuat Yin Feng tersingkir, yang tadi sangat kuat. Selain itu, beberapa anggota keluarga bangsawan lainnya juga terlibat. Zhongruo mengalahkan 5 orang dengan 1 pukulan dari botol harta karun. Yin Feng memuntahkan darah, dan terbang kembali keluar jendela bersama anggota keluarga lainnya yang memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Keempat keturunan keluarga bangsawan yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran semuanya menatap Xiao Chen, ingin melawannya. Yin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan coba-coba, kami bukan tandingannya." Segel Aquarius. Aku ingat, segel Aquarius yang sempurna, tidak terkalahkan. Kubilang dia bisa mengalahkan kita, dia tamu kita. Yakinlah, Yin Feng jelas bukan orang jahat yang tidak menepati janjinya. Bergegas berkata, "Yang mulia sangat terampil, saya khawatir bahkan di antara generasi muda kerajaan Sang Agung kami, Anda dapat menduduki peringkat terdepan. Kami paling mengagumi orang-orang pemberani. Jika Anda tidak menyerah, bagaimana caranya tentang berteman? Bagaimana kalau mengabdi pada negara kita?" Orang-orang di belakang Xiao Chen tercengang. Apa sebenarnya yang diperhatikan oleh anak-anak muda dari keluarga bangsawan ini? Yu Wenfeng, Qilao, Ah Bing, Ah Sui, dan Huo Niao semuanya memandang Xiao Chen. Kejutan dari segel botol harta karun tadi terlalu besar bagi mereka, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Dan Yan Qingcheng bahkan lebih bingung lagi, selalu merasa bahwa tuan yang sangat muda ini tampak familiar. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, menggelengkan kepalanya dengan tenang, berbalik dan pergi. Semua orang tidak bisa tidak memberi jalan untuknya. Tuan muda seperti itu, bahkan jika dia diam, memberikan tekanan psikologis yang kuat kepada orang-orang. Beberapa kultivator sendiri tidak tahu bahwa pada saat ini, mereka melihat ke atas. Yin Feng berteriak dari belakang, "Kami benar-benar tidak punya niat lain, kami hanya ingin berteman denganmu." Melihat Xiao Chen turun tanpa menoleh ke belakang, Yin Feng berteriak lagi, 3 hari kemudian, aku, putri ketiga kerajaan Sang Agung, akan mengadakan pesta teh buku dan pedang di Simun Garden.
Silakan pergi, saudaraku. Kemudian dia menoleh ke orang-orang di lantai atas dan berkata, jika kamu pikir kamu berbakat, kamu juga bisa datang ke sini. Ratu surga akan pergi. Sosok Xiao Chen telah menghilang sejak lama, dan semua orang di atas sepertinya belum sadar. Ayo pergi. Ah Sui menarik lengan baju Ah Bing. Hingga saat itu, para praktisi mulai membangun gedung-gedung kecil. Wajah ketiga penguasa hutan belantara selatan, Yan Qingcheng, Qilao, dan Yuan Feng, tidak terlalu cantik. Yin Feng dan 5 murid lainnya dari keluarga bangsawan juga memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tinggal di atas untuk waktu yang lama sebelum turun bersama. Saya pikir dia akan pergi. Pesta teh buku dan pedang yang diselenggarakan oleh putri ketiga kerajaan Sang Agung, yang tercantik di dunia, pasti akan menarik orang-orang berbakat dan wanita cantik dari seluruh kota jika dibuka untuk publik. Dan dia, bagaimanapun juga adalah seorang pemuda. Anda tidak boleh melewatkan acara seperti itu. Bab 233 Dunia 8 Fase. Sang, perbatasan utara dan selatan terhubung sejauh 40.000 mil, dan perbatasan timur dan barat terhubung sejauh 50.000 mil. Luasnya wilayah tidak terbayangkan. Untuk negara hegemonik dengan wilayah yang begitu luas, ibu kotanya secara alami megah dan megah. Negara ini tidak hanya mengumpulkan sebagian besar kekayaan kerajaan Sang Besar, tetapi juga mengumpulkan setengah dari keluarga super bangsawan kerajaan Sang Besar. Yindu adalah salah satu dari 10 kota paling terkenal di dunia. Dengan populasi jutaan orang di dalam dan di luar kota, kota ini dapat disebut sebagai kota yang megah. Xiao Chen telah berada di Yindu selama setengah bulan, namun dia belum mengunjungi kota besar ini. Yindu yang ramai memiliki tempat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk reruntuhan dewa dan banyak monumen misterius lainnya. Adapun tempat-tempat makmur di kota tidak terhitung jumlahnya, seperti Gua Emas, Tanah Feng Yue, arena, istana makanan. Seringkali satu industri berkumpul dan menempati beberapa jalan. Dan ini bisa dikatakan yang terbaik. Misalnya, istana perairan dan binatang pertarungan yang terkenal di seluruh dunia. Dibangun ketika dinasti Sang Besar didirikan dan telah diwariskan selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa generasi pertama dari pemilik istana dari istana air yang melewati dan binatang pertarungan adalah dewa binatang. Kasino Liuyun juga telah diwariskan selama ribuan tahun, dan juga merupakan tempat makmur yang wajib dikunjungi di dinasti Yin. Dikatakan bahwa taruhan di sini sangat tinggi, dan pernah menarik para master abadi untuk bertaruh senjata ajaib kelahiran mereka. Markas besar Istana Chenyu Loyan dan Istana Bunga Maluguanyu berada di Yindu. Kedua istana di kota Tiandi hanyalah istana dan aula yang terpisah. Kaisar Bunga dan Kaisar Bunga terindah ada di Yindu. Kemunculan kecil istana cabang dan istana cabang menimbulkan sensasi yang luar biasa. Taman bulan di laut, keindahan dan kemegahan hidup berdampingan, dan banyak lagi, lonceng merdu berbunyi, dan suara Buddha terdengar lembut di kuil Huanglong. Kuil berusia 1000 tahun ini terletak di ibu kota Yin. Pada hari kerja, dupa tumbuh subur dan asap masih tersisa. Xiao Chen tidak datang ke sini untuk membakar dupa dan menyembah Buddha, dia melewati kuil Buddha yang terus-menerus di depan dan sampai ke gunung belakang. Di belakang gunung, burung berkicau dan bunga harum, serta pemandangannya indah, namun hal ini biasa terjadi di kota raksasa Yindu. Banyak monumen yang dikelilingi pegunungan dan sungai sehingga tampak seperti negeri dongeng. Alasan Xiao Chen datang ke sini adalah karena konon ada gambar Bagua yang diukir oleh dewa leluhur Fuxi di sini. Ini bukan rahasia, tetapi semua kultivator di Yindu mengetahuinya, dan selama berabad-abad, banyak kultivator telah memperoleh sesuatu di sini.
Mendaki gunung batu setinggi lebih dari 300 meter, sebuah bujur sangkar batu biru berdiri megah di puncak datarnya, ada jejak aura dalam kecanggungan kuno, semakin Anda melihatnya, semakin luar biasa jadinya, dan seiring berjalannya waktu olehnya, itu menjadi kabur. Batu besar biru itu sepertinya telah menyatu dengan dunia ini, dan telah berubah menjadi Tao, dalam keadaan kesurupan, dengan aura yang tak terlukiskan. Hal ini membuat Xiao Chen diam-diam takjub dan menghela nafas bahwa itu memang sesuatu yang luar biasa. Tidak terpengaruh oleh pemandangan ini, Xiao Chen melangkah maju dan sampai ke depan batu biru itu. Dia melompat ke udara dan melompat ke atas batu itu. Dia melihatnya dengan hati yang normal dan melihatnya karena itu memiliki segel leluhur Tuhan di atasnya. Itu tampak ke atas. Meski ukiran kunonya telah melewati masa bertahun-tahun, namun masih terlihat jelas. Mencapai langit dan bumi, dan 8 diagram dapat dihitung di seluruh dunia. Dari tanda-tanda tersebut, kita dapat membayangkan pemandangan fuksi yang duduk bersila di sini. Dalam Bagua, Qian melambangkan surga, Kun melambangkan bumi, Kan melambangkan air, Li melambangkan api, Zhen melambangkan guntur, Gen melambangkan gunung, Sun melambangkan angin, dan Dui melambangkan Se. Xiao Chen duduk di atas batu biru, menggosok ukiran itu dengan jari-jarinya, menelusuri jejak ujung jari Fu Si hari itu. Banyak orang yang mendapatkan sesuatu dari hal ini, namun tentunya berbeda-beda pada setiap orang dan persepsi setiap orang pun berbeda-beda. Xiao Chen dengan santai terpesona, membelai ukiran Bagua berulang kali, dan perlahan-lahan merasa bahwa semua pemandangan di depannya menjadi kabur, dan kehampaan yang luas sejauh lautan luas membentang sejauh mata memandang telah tiba di ruang lain. Pegunungan berbatu, batu biru, bunga, kuil Huanglong, dan matahari terbenam semuanya menghilang di depan matanya. Xiao Chen duduk di sana dengan tenang, hampir membatu. Malam tiba dan bintang-bintang bersinar. Xiao Chen tetap tidak bergerak, dia tenggelam dalam fantasi ketiadaan. Dia hanya tahu bahwa dia terus bergerak maju dan maju, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan jalan keluar. Tidak sampai seberkas cahaya menembus kehampaan, dan takik 8 trigram muncul di langit yang luas, dia terbangun seperti mimpi dan melihat ke atas di kehampaan yang luas. 8 jimat Qian, Kun, Kan, Li, Zhen, Gen, Sun, dan Dui sebenarnya menghubungkan 8 portal dan muncul secara aneh di langit. Xiao Chen sangat terkejut. Dia merasa ada 8 dunia yang terhubung di balik 8 pintu. Gosip menjadi kabur, kembali ke keadaan semula, dan kemudian mulai beroperasi dari keadaan semula hingga menjadi jelas. Dari tidak ada menjadi sesuatu, dan dari sesuatu menjadi tidak ada, Xiao Chen tetap tidak bergerak dan memperhatikan dengan tenang. Semua ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mendalam dan mendalam. Semakin dia melihatnya, semakin Xiao Chen merasa bahwa itu rumit dan misterius. Bagua berisi prinsip-prinsip langit dan bumi dewa leluhur fuksi. Baru setelah fajar menyingsing di timur, Xiao Chen menarik diri dari ilusi. Gunungnya masih gunung yang sama, airnya masih air yang sama, dan batu birunya masih sama. Perbedaannya adalah kondisi mental Xiao Chen saat ini. Dia merasa kesadarannya menjadi lebih kental. Dia melihat jejak tanda Tao para dewa leluhur dalam evolusi Bagua. Legenda mengatakan bahwa banyak pembudidaya telah memperoleh keuntungan besar di sini. Xiao Chen sekarang mempercayai hal itu, dan dia sangat terinspirasi di sini. Dia melompat dari batu biru, berdiri di atas gunung batu, menggerakkan tangannya, dan mengembangkan lintasan Bagua. Inilah wawasannya, yang sangat berbeda dengan arti asli Bagua. 8 fase langit, bumi, air, api, guntur, gunung, angin,
dan danau terus-menerus muncul di sekitar Xiao Chen. Semakin banyak dia berlatih, semakin banyak pemahaman yang dia miliki di hati Xiao Chen, dan pada akhirnya, seluruh puncak gunung batu itu diselimuti cahaya berkabut. Kekuatan supranatural. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa 8 elemen Bagua memiliki kecenderungan untuk berevolusi menjadi kekuatan magis, yang mungkin memberinya kekuatan magis lain. Saat matahari terbit dan terbenam, Xiao Chen duduk dengan tenang di atas gunung batu selama 3 hari. 8 fase langit, bumi, air, api, guntur, gunung, angin, dan danau benar-benar seperti 8 dunia berbeda, berangsur-angsur berubah dari virtual ke virtual. Realitas hadir di segala arah. Pada malam hari ketiga, Xiao Chen membuka matanya, dan jejak 8 diagram sepenuhnya terhapus dari hatinya, hanya menyisakan dunia 8 fase. Seperti sekilas, Xiao Chen menghilang dari gunung batu dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba muncul di jalan Yindu yang ramai. Kekuatan supernatural, dunia 8 fase, baru saja mulai terbentuk meningkat dengan jumlah yang tak terbayangkan. Dunia 8 fase Sep. Artinya mampu menembus ruang nyata. Dia hanya perlu mengambil langkah di 8 dunia ilusi, dan itu seperti melompat dan terbang di langit nyata. Kekuatan magis yang tak terbayangkan ini benar-benar berbeda dari Tao Fusi, dan sangat berbeda dari arti sebenarnya dari Bagua. Ini adalah pencerahan spiritual tiba-tiba dari Xiao Chen, yang akhirnya berkembang menjadi Tao, miliknya sendiri dan menciptakan kekuatan magis baru dengan tak terduga kekuatan. Sekarang dia bisa melompat ke dalam kehampaan tanpa memerlukan sayap langit abadi. Xiao Chen melangkah maju perlahan dan melompat ke dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Di dunia 8 fase, kekuatan-kekuatan magis tidak terbayangkan. Sekarang ini hanyalah permulaan, dan itu sudah menjadi kekuatan magis yang langka dan eksklusif. Ibu kota Yin terang benderang di malam hari, dengan kasino Liu Yun, ikan tenggelam dan istana Loyan, serta istana bulan tertutup dan bunga pemalu. Ini adalah waktu pesta pora dan kicauan burung. Xiao Chen kembali ke penginapan, terus bermeditasi, dan jatuh ke dalam kondisi halus. Legenda mengatakan bahwa ada kekuatan magis yang disebut 6 jalan reinkarnasi, yang bisa menjadi sangat kuat jika dipraktikkan secara ekstrim. Xiao Chen memiliki ambisi untuk membuat dunia 8 fase melampaui 6 jalan reinkarnasi. Di pagi hari, sinar matahari menyinari Yindu, dan hari baru pun dimulai. Hari ini berbeda dengan masa lalu. Banyak orang berbakat dan wanita cantik bergegas menuju bulan terang di atas laut, takut tidak akan ada tempat duduk jika mereka sedikit terlambat. Bulan cerah di laut adalah taman yang penuh dengan pemandangan puitis dan indah. Danau bulan di dalamnya terkenal di seluruh dunia. Jika Anda datang ke Yindu tanpa pergi ke Danau Bulan untuk mengagumi bulan, Anda harus menunggu lama waktu. Hari ini, 3 putri tercantik dari kerajaan Sang Agung akan mengadakan pesta kaligrafi dan teh pedang di bulan terang di atas laut. Orang-orang berbakat dari seluruh kota Yin akan diundang, dan banyak wanita bangsawan dari keluarga bangsawan akan hadir, membuat pesta teh ini sangat menarik perhatian. Semua orang tahu bahwa putri ketiga yang memikat datang sendiri untuk merekrut bakat-bakat untuk kerajaan Sang Agung. Entah mereka yang ingin menonjol atau mereka yang ingin sombong dan dihormati di depan orang lain, mereka semua berbondong-bondong melakukannya. Pagi-pagi sekali, Taman Mingyue di laut sudah ramai dikunjungi orang. Untungnya, tamannya sangat luas dan terdapat banyak spot pemandangan yang cukup untuk menampung orang-orang tersebut. Yindu telah mengumpulkan setengah dari keluarga super besar di kerajaan Sang Agung. Tentu saja, anak-anak dari keluarga ini tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Kecuali para jenderal muda yang berada di luar,
hampir semua anggota keluarga muda di ibu kota ada di sini. Yin Feng dan yang lainnya menyapa beberapa anggota keluarga bangsawan dengan hangat, dan biasanya mencari Xiao Chen di tengah kerumunan. Namun, matahari sudah sangat tinggi, dan melihat pesta teh pedang buku akan segera dimulai, mereka tetap tidak bisa temukan Xiao Chen. Saudara Yin sedang melihat ke segala arah, dan anak buahmu semua mencari seseorang dengan alis licik dan mata seperti tikus. Apakah kamu mencari seseorang? Apakah kamu membutuhkan aku untuk meminjamkanmu seekor anjing dewa? Haha. Pemuda jangkung dengan bekas luka di wajahnya. Orang-orang tertawa terbahak-bahak saat mereka berjalan mendekat. Di belakangnya, ada juga beberapa anak dari keluarga bangsawan. Terlihat jelas bahwa kelompok orang ini tidak berhubungan baik dengan Yin Feng dan lainnya. Bos, jangan provokatif. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu terlihat baik. Haha, bersamamu. Sudah berapa tahun kamu berlatih? Pemuda yang dikenal sebagai Bosi ini bisa dikatakan adalah seekor elang bermata serigala wajahnya. Dia memiliki aura untuk mengatakan tidak. Melihat Bosi memimpin beberapa orang pergi, Yin Feng mengepalkan tinjunya dengan keras. Beberapa anak dari keluarga bangsawan di belakangnya juga marah. Salah satu dari mereka mengutuk pria botak yang sombong ini. Keluarga bangsawan berani menyinggung perasaannya, dia adalah tiran di Hindu. Dia memiliki saudara laki-laki yang 1 tahun lebih tua darinya, dan dia dibawa pergi oleh seorang biksu Buddha tak lama setelah dia lahir. Dan dia dijuluki biksu kedua karena hal ini. Seiring waktu, orang-orang yang membencinya memanggilnya Erbaldi di belakang punggungnya. Ketika Xiao Chen tidak sampai di akhir, Yin Feng dan yang lainnya sangat kecewa. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa pemuda ini begitu acuh tak acuh. Dia bahkan tidak bisa menarik acara sebesar itu menguasai. Ketika mereka tiba, mereka melihat Yan Qingcheng, Qilao, Yu Wenfeng, Ah Sui, Ah Bing, Huo Niao dan lainnya masuk, tetapi pada saat ini, kedua wanita cantik itu tidak semenarik Xiao Chen di mata mereka. Oh, ayo pergi. Kita mungkin akan melihat Erbaldi dan beberapa orang lainnya memamerkan kekuatan mereka lagi hari ini. Beberapa orang berjalan ke laut dan bulan cerah dengan kecewa. Xiao Chen memang hampir melupakan pesta teh buku dan pedang hari ini. Baginya, itu adalah masalah sepele. Dia keluar dari tanah suci dan ingin melakukan perjalanan keliling dunia dan memurnikan hatinya di dunia manusia melayani negara tertentu. Setelah menghabiskan malam bermeditasi di dunia 8 fase, dia keluar dari penginapan dengan santai pada pukul 3 pagi, makan sesuatu, dan berjalan santai di jalan. Baru pada tengah hari saya teringat apa yang dikatakan Yin Feng. Akan ada pertemuan besar hari ini, dan anak-anak muda kota Yin yang luar biasa akan berkumpul di bawah bulan yang cerah di laut. Ingin melihat seberapa maju tuan muda di ibu kota dinasti Sang, Xiao Chen berjalan menuju bulan terang di laut dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang menghentikan saya. Bulan cerah di laut terbuka untuk semua orang hari ini. Saya berjalan melewati Taman Mawar, melewati hutan batu, mendaki 2 gunung rendah, melewati ngarai, memasuki taman rumput, dan akhirnya berjalan lagi, 2 mil. Xiao Chen akhirnya tiba di tepi danau bulan. Yue Mingyue di laut menempati area yang sangat luas. Ini bukan tempat biasa. Setiap inci tanah di ibu kota Yin sangat berharga. Hal ini membuat Xiao Chen diam-diam mendecakkan lidahnya. Ribuan orang berkumpul di tepi danau bulan, dan semua orang duduk di tanah. Xiao Chen tidak mendorong ke depan, tetapi duduk jauh di belakang. Tidak mungkin melihat pemandangan dengan jelas dari sini, apalagi melihat putri ketiga yang menawan. Ia tertarik mengapresiasi bakat dan keindahan membacakan puisi dan lukisan, namun tidak tertarik untuk berkompetisi.
Dalam duel antar kultivator, ia juga rela menyaksikan pertarungan tersebut namun enggan mengambil tindakan. Hari ini saya datang ke sini hanya untuk menyaksikan keseruannya. Pada saat ini, Xiao Chen melihat jejak yang familiar, sosok emas berlarian di tepi danau bulan. Meskipun jauh dari kerumunan, Xiao Chen sekilas mengenalinya. Kaneko, keturunan para dewa yang menghadiri final. 3 tahun telah berlalu, dan itu belum tumbuh lebih tinggi, tetapi selusin bayangan emas telah muncul di sekitarnya. Tidak hanya dibangun kembali, tetapi jumlah makhluk abadi bahkan lebih besar. Kemudian, Xiao Chen menemukan Raja Merak berwarna-warni terbang dengan anggun tidak jauh dari situ. Mengapa mereka ada di sini? Xiao Chen bingung. Kedua Raja Binatang Suci itu tampak telepati dan memandang Xiao Chen dengan ekspresi ragu. Pada saat ini, ada goresan di depan orang banyak, dan kemudian Xiao Chen mendengar suara marah Yuan Feng. Kamu menghinaku, Nan Huang. Sudah terjadi perkelahian di dalam, dan Xiao Chen dengan cepat berdiri dan berjalan masuk. Dari kejauhan, Yuan Feng berlumuran darah. Tubuhnya gemetar dan dia menunjuk ke sekelompok anak muda di depannya dan berkata, tidak ada seorang pun yang mulia atau rendah hati. Kamu sok dan meremehkan hutan belantara selatan. Dia berkata bahwa para pahlawan hutan belantara selatan pasti akan mengalahkan kalian semua di Hindu. Semua tuan muda, bukan kami, tetapi Anda yang benar-benar melihat ke langit dari sumur, dan Anda pasti akan menanggung akibatnya. Bahwa Yuan Feng, yang memiliki kepribadian yang kejam, sekali lagi bertempur dengan anak-anak dari keluarga Hindu, dan masih dikalahkan dan dipermalukan tanpa ampun. Xiao Chen terdiam. Yuan Feng adalah ahli tragedi. Dia adalah salah satu dari 4 teratas di hutan belantara selatan saat itu, tetapi dikalahkan oleh Xiao Chen di 9 surga. Kemudian dia datang ke ibu kota Yin setelah mencapai kultivasi yang hebat, tetapi dia masih dikalahkan secara menyedihkan oleh api dunia bawah dari surga keempat di surga kelima dari alam harta karun kesadaran. Sekarang, dia menderita kekalahan telak lainnya, bukan karena budidayanya tidak kuat, tapi karena setiap lawannya lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Tawa arogan terdengar, haha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Nah, hari ini saya akan membuat pengecualian dan mengampuni hidup Anda, memberi Anda kesempatan, dan menunggu Anda datang ke Hindu untuk membalas dendam dari saya. Ingat, nama saya Bosi, namanya Erbaldi. Haha, semua orang tertawa. Banyak wanita istana di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tersenyum. Tempat itu adalah tempat duduk putri ketiga kerajaan Sang dan wanita cantik Hindu. Bosi sangat marah, bekas luka di wajahnya bergetar hebat, dan sepasang mata memancarkan cahaya yang menakutkan, yang segera membuat semua orang yang hadir berhenti tertawa dan terdiam sesaat. Aku tidak meremehkan Nan Huang. Benar-benar tidak ada orang kuat di generasi muda yang layak atas tindakanku. Bosi mengabaikan Yuan Feng, yang wajahnya pucat, dan kembali ke tempat duduknya. Yan Qingcheng dan Qilao melangkah maju untuk mendukung Yuan Feng dan membantunya berjalan ke tempat duduknya. Yan Qingcheng, salah satu dari 2 permata di hutan belantara selatan, sungguh menakjubkan. Haha, keindahan hutan belantara selatan memang pantas didapatkan. Nona Qingcheng, silakan datang ke sini. Pengusaha hebat saya sangat heroik, dan kamu harus menjadi cinta sejatimu. Anak-anak keluarga Hindu tertawa tak terkendali. Bagaimanapun, Yan Qingcheng, Qilao dan Yuan Feng semuanya berasal dari hutan belantara selatan, dan mereka dapat dikatakan memiliki kebencian yang sama saat ini, dan mereka semua sangat marah. Aku, Yuan Feng, telah mencatat rasa malu hari ini.
Kegagalanku adalah aku tidak memiliki jiwa binatang yang cocok untuk menandingi seni iblis 10.000 binatang. Dia berkata bahwa jika dia menemukan jiwa binatang yang cocok, dia pasti akan datang ke Yindu untuk membalas rasa malunya. Yu Wenfeng sangat marah, dia sudah bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia ingin pergi jauh dari pegunungan barbar, dia harus pergi ke sana untuk mendapatkan jiwa binatang purba. Meskipun dia bukan orang barbar, seni iblis 10.000 binatang masih membutuhkan jiwa binatang yang kuat sebagai kuali. Jika dia dapat menemukan jiwa raja binatang purba untuk digunakan sebagai kuali, tingkat budidayanya akan jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Haha, meskipun kakak Bosi berkata aku tidak akan membunuhmu, karena kata-kata kasarmu barusan, aku tidak ingin melepaskanmu. Jadi sebaiknya aku mengirimmu, seorang barbar di hutan belantara selatan, dalam perjalananmu. Ini bukan karena aku takut akan balas dendammu, tapi karena aku terlalu malas untuk melakukannya lagi di masa depan. Ambil tindakan sekali. Seorang anggota keluarga Yindu keluar dengan senyuman di wajahnya, ekspresi ejekan di wajahnya. Namun tawanya terhenti dalam sekejap, karena kilatan cahaya pedang melintas, kepalanya melayang, darah berceceran, dan mayat itu jatuh ke tanah. Semua orang terkejut, menyebabkan kekacauan di tempat tersebut. Beberapa murid keluarga bangsawan berdiri, dan salah satu dari mereka melangkah ke lapangan sambil berteriak, "Siapa itu? Keluar, beraninya kamu menyakiti seseorang dari belakang, keluar dan bertarung." Darah, puff, berceceran, murid ini dari keluarga bangsawan, kepalanya juga dipenggal oleh cahaya pedang, dan mayatnya jatuh ke tanah. Idiot, pedangku sudah cukup di lapangan. Jika orang datang, kamu tidak bisa menghentikannya. Suara dingin terdengar di lapangan, tapi yang ada hanya pedang besi yang melayang di tengah lapangan. Siapa kamu? Beberapa anggota keluarga Yindu tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, mata mereka mengamati kerumunan. Bahkan Bosi, yang baru saja kembali ke tempat duduknya, memiliki senyuman langka. Dia sudah berdiri, merasa bahwa ini pastilah tuan muda terbaik. Keterampilan pengendalian pedangnya telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia dapat membunuh orang secara tidak terlihat. Di kejauhan, Yin Feng dan beberapa murid lain dari keluarga bangsawan juga menatap, tapi mereka tidak terlihat serius. Semua orang mencari pemilik pedang besi itu. Bahkan putri ketiga kerajaan Sang Agung pun terkejut dan diawasi dari kejauhan bersama beberapa wanita cantik. Siapa kamu? Keluar dan berdiri bersamaku. Aku orang barbar dari hutan belantara selatan yang kamu panggil aku. Tapi aku ingin membalas kata-katamu. Kamu duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Dingin, suara itu menggema di tepian danau bulan. Haha, Bo Moral tertawa dan berkata, saya akui bahwa Anda adalah seorang master, dan Anda hanya setara dengan saya, tetapi saya bukanlah tuan muda terkuat di Hindu. Di mata kami, Nan Huang benar-benar tidak baik. Bab 234 Pedang Besi Terbang Melintasi Langit. Saya bukan tuan muda terbaik di hutan belantara selatan. Suara dingin itu kejam, menunjukkan ketenangan dalam ketidakpeduliannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bukankah master seperti itu adalah master terbaik di hutan belantara selatan? Bukankah benar bahwa hutan belantara selatan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan masih ada master terbaik yang bersembunyi di dalamnya? Namun, anak-anak keluarga bangsawan Hindu tak mau kehilangan pusat perhatian. Haha, banyak anak dari keluarga bangsawan tertawa. Beraninya orang lain selain pemimpin tertinggi di hutan belantara selatan menjadi begitu sombong. Meskipun ini benar, semua orang tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun,
Dua tuan baru saja terbunuh. Beberapa murid dari keluarga bangsawan melambaikan tangan mereka, dan beberapa murid mengelilinginya dan maju ke depan. Kemudian, beberapa pejuang spiritual terbang ke udara dan menjebak pedang besi di langit. Dua murid adalah yang pertama bergegas, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan menuju ke arah pedang besi yang tergantung di langit. Sinar cahaya ingin memenjarakan pedang besi dan memaksa orang dalam kegelapan untuk muncul. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, pemilik pedang besi sepertinya tidak memedulikan murid-murid ini sama sekali, dan langsung mendesak pedang besi untuk menebas di udara. Dengan kilatan cahaya, pedang besi itu mengayunkan ekornya di udara seperti naga jahat, lalu berbalik dan menebas secara diagonal. Kedua murid itu baru saja berlari ke arah mereka, dan cahaya yang dipancarkan oleh kekuatan magis mereka seperti kaca berwarna. Dalam sekejap, rusak. Kemudian pedang besi itu menyapu, dan terdengar dua suara, engah, dan darah bermekaran, dan darah mewarnai padang rumput menjadi merah. Kedua murid itu semuanya dipotong menjadi dua, dan mayat mereka jatuh ke tanah. Murid yang tersisa berteriak serempak dan bergegas maju bersama, entah menebas energi pedang yang menyilaukan, atau menunjukkan keterampilan spiritual yang aneh untuk meraih pedang besi. Hasilnya masih mengecewakan semua orang. Pedang besi itu tidak bisa dihancurkan dan berubah menjadi cahaya ilahi di langit. Energi pedang melonjak secara horizontal dan menebas semua murid. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang yang cemerlang, diikuti dengan cipratan darah, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Tidak peduli betapa rumitnya keterampilan spiritual Anda, tidak peduli seberapa kuat energi Anda tidak dapat menghentikan serangan dari pedang besi. Pedang besi itu menyapu ke segala arah, membunuh lebih dari selusin murid keluarga bangsawan dalam sekejap, meninggalkan tumpukan mayat di tempat kejadian. Darah mengalir deras, padang rumput berumput diwarnai merah, dan kabut darah menggantung di udara. Pembunuhan itu sangat serius sehingga semua orang segera mengubah warna mereka. Pesta tes sujian ini awalnya adalah pertemuan pemilihan bakat. Meskipun pertumpahan darah diperkirakan akan terjadi, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan begitu kejam pada kesempatan seperti itu sama sekali. Di kejauhan, banyak gadis istana yang kehilangan kecantikannya, dan mereka begitu ketakutan hingga tidak berani berbicara. Ketiga putri kerajaan Sang Agung dan lebih dari selusin wanita Hindu semuanya tertarik dengan pedang besi di tempat tersebut. Meskipun mereka semua adalah wanita cantik nasional, mereka bukanlah gadis cantik saudara, mereka semua adalah tuan dan tidak memiliki rasa takut. Putri, apakah menurutmu perlu untuk menyelidiki dan memberi pelajaran pada anak itu karena tidak mengetahui seberapa tinggi langit? Seseorang menyarankan kepada putri ketiga kerajaan Sang Agung. Berbalik dan menatap tajam ke arah penjaga, putri ketiga bertopeng berkata dengan dingin, siapapun yang berani bertindak sembarangan, aku akan memenggal kepalanya. Tuan seperti itu hanya bisa menang, bukan main-main. Petik 2. Putri ketiga tidak hanya menghargai bakatnya, tetapi para wanita bangsawan dan tuan dari keluarga bangsawan di sebelahnya juga memiliki ide yang sama, dan mereka semua ingin memenangkan tuan muda terbaik ini. Saat ini, Bosi tertawa keras dan berkata, apakah kamu berani melawanku? Saat dia mengatakan ini, dia berjalan menuju lapangan. Jika guru seperti itu mengirim muridnya ke lapangan lagi, itu hanya akan menambah korban dan penyebab masalah. Bahan tertawaan. Pelan-pelan, seseorang menangkapnya dan berkata, Bosi, biarkan aku mencoba kekuatannya. Bosi menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah teman baiknya Susan, mengetahui bahwa dia takut dia akan melakukan kesalahan dan ingin untuk terlebih dahulu mengambil tindakan untuk menguji kekuatan lawan. Saya tidak perlu melihatnya. Tidak,
Orang ini sangat menakutkan. Biarkan saya mencobanya dulu. Susan berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia terlihat sangat biasa, rambutnya agak kuning, tapi matanya sangat tajam, dan dia berkata, "Biarkan aku pergi." Keluarga kerajaan di Hindu semua menertawakan kami. Kamu adalah tuan muda nomor 1 di pihak kami. Jika kamu kalah di tangan pria hutan belantara selatan ini, kamu akan membiarkan orang-orang itu lelucon. Itu merusak wajah kita. Bosi akhirnya mengangguk dalam diam. Struktur kekuasaan di Hindu sangat rumit. Meskipun semua keluarga setia kepada kerajaan Yin sang keluarga super bangsawan bertempur tanpa henti dan terpecah menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Saat itu, pemimpin dinasti Yin Sang hanya menyebut dirinya raja, namun seiring dengan semakin luasnya wilayah, ia mulai menganggap dirinya sebagai kaisar, dan beberapa keluarga super aristokrat yang telah diwariskan selama ribuan tahun pun menjadi raja, diberikan gelar keluarga kerajaan. Dimanapun ada orang, selalu ada perkelahian, dan di istanalah tempat terjadinya perkelahian paling sengit. Beberapa keluarga kerajaan telah bersatu dan terpecah selama ribuan tahun, dan mereka tidak pernah berhenti. Beberapa keluarga besar kerajaan bisa dikatakan kuat, dan setiap keluarga memiliki tuan yang tak tertandingi. Mereka telah diwariskan selama ribuan tahun, dan warisan mereka sangat dalam. Jika bukan karena keluarga kerajaan Yin dan Sang didukung oleh orang yang paling sulit di dunia, saya khawatir beberapa keluarga besar kerajaan sudah memiliki motif tersembunyi dalam merebut negara. Asteris adalah salah satu keluarga kerajaan besar, dan Bosi adalah pemimpin generasi muda mereka. Susan melangkah ke arena, menghadap ke arah pedang besi, dan berkata, "Tolong ungkapkan dirimu yang sebenarnya dan keluarlah untuk bertarung." "Tidak perlu." Kata-kata dingin menyebar ke seluruh penonton, singkat dan jelas, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, ketidakpedulian penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Susan sangat marah. Dia bukanlah orang biasa, tapi Master Bosi Fang, yang berasal dari keluarga terkenal. Melonjak ke langit, lengan bajunya terbentang, seolah-olah ada dua awan gelap yang menekannya. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Lengan baju Susan melebar tanpa batas, menyelimutinya, dan bergerak menuju pedang besi. Dia adalah seorang pejuang spiritual yang kuat. Kekuatan magis ini disebut Qian Kun di lengannya. Dia telah mengembangkannya hingga tingkat tertinggi, dan dapat memindahkan gunung dan lautan, serta menangkap bintang dan bulan. Karena kekuatan magisnya ini, dia disukai oleh banyak orang tua. Tidak ada keraguan bahwa masa depannya sangat cerah dan dia pasti akan menjadi master luar biasa yang terkenal di seluruh dunia di masa depan. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini berada di alam harta karun kesadaran tingkat keempat, Susan cukup untuk melawan master tingkat keenam. Retak, bang, bang, bang. Seperti awan gelap yang menekan di atasnya. Atau seperti gunung Tai yang jatuh ke tanah. Tekanan yang luar biasa menyebabkan bumi di bawahnya retak. Lengan bajunya telah berubah menjadi sebesar bukit, dan gelombang awan hitam membubung, dan awan gelap bergulung masuk dan menutupinya. Ini sama menakutkannya dengan kelahiran iblis berusia 1000 tahun. Anda bisa membayangkan kekuatan alam semesta di lengan baju Anda. Banyak orang yang duduk di sekitar medan perang terpesona. Hal ini menyebabkan kekacauan di tempat kejadian, tetapi untungnya, semua orang bukanlah orang biasa, dan kekacauan tersebut dengan cepat mereda. Sesuatu terjadi yang membuat semua orang tercengang. Pedang besi itu berdiri tak bergerak di bawah tekanan kuat seperti gunung. Melihat kedua lengan seperti bukit ditekan, pedang besi itu meluncur ke atas seperti pelangi yang mengejutkan, menembus awan hitam yang bergulung-gulung. Susan mendengus dingin.
Kekuatan alam semesta di lengan bajunya tak terduga. Dia mengulurkan lengan bajunya dengan keras, dan lengan besi sebesar gunung membengkak dengan kabut hitam dunia bawah yang tak berujung, yang langsung naik. Gelombang guntur meletus, dan lengan besi yang luar biasa itu melonjak dalam sekejap, akhirnya menyerap pelangi. Kabut hitam menyelimuti, lengan besi yang menutupi sebagian besar langit berangsur-angsur menyusut, dan awan gelap menghilang. Haha, anggota keluarga Yindu itu tertawa. Itu saja, itu konyol. Apakah ini penguasa hutan belantara selatan? Kupikir dia begitu kuat ketika dia dikumpulkan sebagai senjata ajaib dengan begitu mudahnya. Suara itu berhenti tiba-tiba, dan cahaya ilahi menembus kehampaan dan keluar dari selongsong besi besar. Lengan baju yang patah beterbangan di udara, seanggun kupu-kupu, dan pedang besi yang tajam ditebas. Kekuatan magis Qian Kun di lengan bajunya benar-benar rusak. Pedang besi itu seperti pelangi, dan setelah menembus alam semesta di lengan bajunya, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Susan. Meskipun Susan adalah seorang master, dia dipukuli oleh pedang besi yang tak tertandingi dan tidak mampu melawan. Dia menggunakan sisa lengan bajunya untuk terus-menerus memblokir pedang besi yang masuk, membuat semburan suara menggelegar, seperti palu raksasa yang menyerangnya. Ini seperti menabuh besi ajaib, dan suara nyaring tidak ada habisnya. Hasil ini menimbulkan keributan di antara banyak penonton, dan semua orang berseru kaget. Pemilik pedang besi begitu kuat sehingga dia menghancurkan dunia dengan mudahnya. Kepercayaan diri dan kekuatannya yang kuat membuat semua orang kagum. Mundur, Bosi berteriak dari bawah dan hendak bergegas, tapi orang di sebelahnya menahannya dan sudah terbang ke udara. Bagaimanapun, Bosi adalah pemimpin generasi muda keluarga kerajaan. Dia tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Meskipun orang yang berlari ke depan sangat cepat, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari pedang besi. Cahaya pedang melonjak ke langit dengan niat membunuh. Setelah energi pedang yang menyilaukan ditebas, rambut Susan acak-acakan rambutnya dipotong dan jatuh ke langit, dan rambutnya beterbangan di udara. Bahkan ada 2 luka mengerikan di tubuhnya. Meski hanya tergores sedikit oleh energi pedang, luka tersebut sudah mengeluarkan banyak darah, dan luka tersebut memperlihatkan tulang putih yang tebal. Puff! Susan memuntahkan darah dan menggunakan Qian Kun di lengan bajunya untuk menahan cahaya pedang yang terang, dan kemudian dengan kasar dibuang oleh pedang yang kuat itu, meninggalkan untaian besar bunga darah di langit. Dengan suara, pop, Susan jatuh ke tanah. Anak dari keluarga bangsawan yang terbang ke langit masih merupakan seorang sarjana spiritual, dan budidayanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang-orang yang berjalan bersama Bosi semuanya adalah elit dari keluarga besar. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, aku melihat seseorang terbang ke arahku lagi. Pedang besi itu seperti gunung, dan menghantam dengan amukan yang membara. Pedang itu setebal tangki air, dan seberat gunung kosong, dan dengan nama itu di langit. Para pejuang spiritual bertarung bersama dengan sengit. Puff! Prajurit spiritual itu terkejut. Meskipun itu hanya pedang besi, kekuatan yang dikandungnya tidak terbayangkan. Dia sangat terkejut hingga dia langsung muntah darah, dan keterampilan spiritualnya menjadi semakin tidak lancar. Akhirnya, pedang suci itu menyerang, dan dia berguling di langit dengan panik. Dia tidak peduli dengan postur yang sangat tidak senonoh itu dan langsung meluncur. Dia nyaris menghindari serangan pedang yang fatal, rambutnya berkibar liar, darah mengalir dari lehernya, luka berguling-guling, dan kepalanya terpenggal sedikit. Dengan kelopak mata yang berat, manusia spiritual itu jatuh ke langit. Pedang besi itu kejam dan menyerang langsung ke arahnya, mencoba membunuhnya dalam kehampaan. Beberapa sosok di bawah bergegas dan mengambil tindakan,
nyaris tidak menghalangi pedang besi yang mengejarnya. Butuh beberapa orang untuk menyelamatkan rekannya. Jangan pergi, kalian bisa berkumpul. Kata-kata yang dingin dan kejam itu penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Pedang besi itu berputar di langit, menebas ke segala arah. Cahaya pedang yang menyala-nyala menyembur keluar, dan niat membunuh melonjak ke langit. Sombong sekali. Kamu terlalu sombong. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka semua menjadi marah dan bergegas bersama. Seberapa sengitnya ini, semua penonton tercengang. Tuan yang sangat muda mungkin adalah sosok paling maju di kerajaan Sang Agung. Namun dia sendiri pernah berkata bahwa, dia bukanlah master nomor 1 di kalangan generasi muda Southern Wilderness. Yan Qingcheng, Qi Lao, dan Yu Wenfeng semuanya sangat bersemangat. Khususnya Yu Wenfeng begitu bersemangat hingga tubuhnya mulai bergetar, seolah-olah dia sedang bertarung melawan banyak master di kota Yin, dan rasa malu yang dia rasakan tersapu bersih. Di kejauhan, ketiga putri kerajaan Sang Agung dan selusin wanita cantik dari Yindu semuanya bersinar. Mereka harus memenangkan hati para tuan muda terbaik ini. Beberapa wanita bangsawan bahkan memiliki beberapa ilusi. Jika orang ini memiliki latar belakang kekuatan tertentu. Duel di langit sangat sengit, tapi hanya berumur pendek. Pedang besi itu terbang melintasi langit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya itu. Hanya belasan orang yang bertemu satu sama lain, 3 orang kaget dan jatuh ke langit sambil muntah darah. Tentu saja, saat ini, pedang besi itu juga dipegang di tangan sosok ilusi, dan pemilik misterius itu akhirnya muncul. Namun, ini lebih mengejutkan lagi, karena ini sepenuhnya diubah oleh esensi seseorang, bukan inkarnasi eksternal, tetapi sepenuhnya dipadatkan oleh niat pedang dan energi pedang di dalam hati. Dengan pedang di tangan, ia bisa memotong segala arah. Sosok yang dibentuk oleh niat pedang dan energi pedang yang kental, mengayunkan pedang besi untuk membunuh semua orang di segala arah, dan membunuh semua orang di langit dalam sekejap. Kekuatan seperti itu mengejutkan semua orang, dan di antara anak-anak keluarga Bo Xifang, tidak ada satupun master yang bisa menandinginya.